Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan masih di bab 3 mengenai KPK dan FPB ya. Tepatnya kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2, latihan ulangan bab 3 maaf ya. Latihan ulangan bab 3 di halaman 73 ya, yang paket 2. Untuk yang bagian A sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Nah, untuk kali ini akan kita bahas untuk soal yang bagian B ya. Ada 5 soal ya. Yang pertama, 4 kelipatan persekutuan pertama dari 6 dan 7 adalah 4 kelipatan persekutuan yang pertama ya, ingat ya. Berarti kita tuliskan dulu bilangan kelipatan 6 dan bilangan kelipatan 7. Oke ya, adik-adik sekalian ya. Saya tuliskan di sini untuk soal nomor 1 ya. Bilangan kelipatan 6 terlebih dahulu ya. Bilangan kelipatan 6 itu berarti ada 6. Kemudian 12 ya. Habis 12 itu ada 18 ya, 18 kita tambah 6 lagi 24, kemudian habis 24 30 ya, 30 36 42 ya, 48 dan seterusnya. Kemudian bilangan kelipatan 7 ya. Bilangan kelipatan 7 ya, itu ada berapa saja ya? 7. Kemudian 14 ya. Kemudian 7 kali 3 21. Selanjutnya ada 28 ya. 35 42 49 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan kelipatan 6 dan bilangan kelipatan 7. Nah, selanjutnya pertanyaan tadi adalah 4 kelipatan persekutuan yang pertama. Nah, kita lihat persekutuan yang pertama dulu ya. Persekutuan yang pertama kita lihat di sini yang ada di 6 dan 7 yang sama yaitu 42 ya. Ini 42. 42 ini adalah berarti ada yang pertama ya, diminta yang keempat. Kalau kelipatan persekutuan yang pertama itu adalah 42. Nah, kalau yang kedua, ketiga dan keempatnya berapa? Lah ini nanti kita tambah terus ya kelipatannya ya sampai ketemu dengan 4 kelipatan persekutuan yang pertama. Berarti ini untuk 4 kelipatan persekutuan yang pertama, kelipatan persekutuan yang pertama itu adalah, oke saya tuliskan dulu ya, 4 kelipatan persekutuan yang pertama. Nah, kalau 1 berarti 42 karena diminta 4. Nah, itu adalah 42. Nah, selanjutnya nanti kalau kita perpanjang, nanti akan kita temui juga 84, 126 dan juga 168 ini ya. Jadi 4 kelipatan persekutuan yang pertama itu adalah 42, 84, 126 dan 168. Caranya sama ya. Ini nanti kita perpanjang, ini berarti ditambah 6 terus ya. Ini juga kita tambah 7 terus ya, karena kelipatan 7 ini kelipatan 6. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1 yaitu 42, 84, 126 dan juga 168. Selanjutnya nomor 2, semua bilangan prima di antara 53 dan 60 ya. Bilangan prima antara 53. Oke, saya tuliskan dulu ya, bilangan prima antara 50 dan 60. Maaf ya, antara 50 dan 60 ya pertanyaan tadi ya. Antara 50 dan 60. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya untuk bilangan prima itu kelihatannya adalah bilangan ganjil. Tetapi tidak semua bilangan prima itu bilangan ganjil ya. Contohnya 2 ya, 2 itu adalah bilangan prima. Nah, tapi yang lainnya kebanyakan ganjil. Nah, maka kita lihat di sini kita jawabannya adalah 53 dan 59 ya. Jawabannya 53
dan 59. Kenapa 51 bukan bilangan prima ya? Jadi yang hanya memiliki dua faktor ya. Coba kita cek. Kalau 51 itu faktornya adalah 1 kali 51 ya. Kemudian 3 bisa. Jadi 3 kali 7 itu juga 50. 1 kemudian untuk 51 3 kali 17 maksudnya, maaf ya, bukan 3 kali 7 ya. Kemudian ada 51 lah. Jadi dia memiliki lebih dari dua faktor ya, ada 4 faktor, berarti bukan bilangan prima ya. Coba 53, kalau 53 faktornya hanya 1 dan 53. Kemudian 55 jelas ya, faktornya itu ada 1, 5, 11 dan 55. Kemudian 57, kenapa 57 juga bukan bilangan prima? 57 itu faktornya ada 1, kemudian ada 3 ya, ada 9 dan ada 57 ya. Jadi 19, saya nulisnya ini kelewatan terus ya. Jadi 1, 3, 19 dan 57. Nah, jadi faktornya lebih dari 2, ada 4 faktor, maka dia bukan merupakan bilangan prima. Jadi jawaban untuk yang nomor 2, bilangan prima antara 50 dan 60 adalah 53 dan 59. Itu ya Adik-adik sekalian ya. Kemudian kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini yang ditanyakan apa? Oh ya, FPB dan KPK dari 24 dan 36 berturut-turut adalah, nah ditanyakan FPB dan KPK dari 24 dan 36. Nah ini langsung saja bisa kita gunakan teknik Sengkedan ya, 24, 36. Oke, yang bisa membagi dua-duanya nanti kita lingkari, itu digunakan sebagai FPB-nya ya. Kita bagi 2, ini 12, 36 bagi 2, 18. Oke, kita lingkari, kemudian kita bagi 2 lagi, ini 6, 18 bagi 2, 9. Ini juga kita lingkari karena bisa untuk bagi dua-duanya ya. Selanjutnya kita bagi 2, ini 3, 9 tidak bisa, tetap kita tulis 9. Kemudian ini ganjil semua, kita bagi 3, 1, 3, ini kita lingkari ya. Selanjutnya kita bagi 3, 1, 1 lah, berarti FPB-nya ini yang kita lingkari atau bisa bagi dua-duanya, berarti 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Ini FPB-nya ya Adik-adik sekalian ya. Kemudian KPK-nya. KPK-nya berarti ini kita kalikan semua. Berarti 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 ada 2, 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, kali 3 pangkat 2 9. 8 kali 9 72 ya. Jadi untuk soal nomor 3 FPB dan KPK berturut-turut adalah FPB-nya 12, KPK-nya 72. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Jika diketahui FPB dari 12 dan 16 adalah 4, KPK dari keduanya adalah, nah ini kita bisa menggunakan cara langsung ya, yang ada rumus di materi ada. Jadi ini yang ditanyakan apa? KPK. Nah untuk mencari KPK itu sama dengan bilangan pertama dikalikan bilangan kedua dibagi FPB-nya. Karena ini tadi sudah diketahui bilangan pertamanya berapa, bilangan keduanya berapa, dan FPB-nya berapa. Tinggal kita masukkan sini aja. Demikian juga untuk mencari FPB kalau sudah diketahui KPK dan bilangan 1 dan 2-nya, tinggal kita balik ya. Oke, sekarang kita masukkan ya. Bilangan pertamanya tadi adalah 12 ya. Kemudian bilangan keduanya 16 dibagi FPB-nya adalah 4. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 4 1, bagi 4 dapatnya 4. Nah, 12 dikalikan 4 hasilnya adalah 48 ya. Jadi FPB-nya, KPK-nya itu adalah 48 untuk soal nomor 4 ya, ditanyakan KPK-nya. KPK dari keduanya yaitu 48. Ini untuk soal nomor 4 ya. Selanjutnya soal nomor 5. KPK dan FPB dari dua bilangan berturut-turut adalah 120 dan 20.
Kedua bilangan yang dimaksud adalah ya, jadi ini sudah diketahui KPK dan FPB dua bilangan itu adalah 120 dan 20. Ditanyakan kedua bilangan tersebut itu berapa? Ya, kita cari dengan menggunakan faktorisasi prima dari 120 dan 20 ya, nomor 5. Oke. 120 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kalikan 3 kali 5. Sedangkan 20 faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, pertanyaannya pasangan bilangan yang dimaksud. Pasangan bilangan yang dimaksud ya. Oke. Pasangan bilangan yang dimaksud ini kita bisa ya. Pasangan bilangannya bisa kita ambil ini salah satu ya, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 dengan 2 pangkat 2 kali 5 kita hitung, berarti nanti hasilnya sama ya, 120 ya. Jadi pasangan bilangan yang dimaksud ini kemungkinan pertama bisa 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 atau sama dengan 120 dan 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 5 20 ya, ini ya sama. Jadi pasangan bilangan yang pertama bisa 120 dan 20. Nah, pasangan bilangan yang kedua bisa saja kita ambil ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi semuanya terambil tapi silang ya. Dengan 2 pangkat 3 kali 5. Ini boleh kita ambil silang gini. Yang penting semua angkanya atau semua bilangannya terambil. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Ya, jadi bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan 3 kali 5. Nah, 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Berarti bilangannya adalah 60 dan berarti sisanya mana ini? Berarti 2 pangkat 3 ya. Kemudian 3-nya udah diambil sini, berarti 5-nya yang masih ada ya. Kali 5. 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 kali 5 berarti 40 ya. Jadi pasangan bilangan yang dimaksud bisa 120 dan 20 dan juga 60 dan 40. Itu ya Adik sekalian ya untuk soal nomor 5 ya. Jadi untuk latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian B sudah kita bahas semua ya. Ini untuk nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause atau diulangi sekali lagi ya untuk mendengarkan penjelasannya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Semoga channel ini bisa menjadi lebih berkembang. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.